Pada kesempatan kali ini kami akan membahas web generasi kelima, karena ini adalah pengetahuan yang penting bagi kalian yang menyimak perkembangan teknologi blockchain. Pembahasan ini penting mengingat proyek web generasi ketiga tidak sepenuhnya terdesentralisasi. Bisa kita lihat dari pengguna dompet MetaMask yang bisa diblokir. Ini menandakan bahwa dompet digital ini tidak sepenuhnya terdesentralisasi. Jadi apa itu web generasi kelima? Web generasi kelima adalah platform web terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang untuk mengembangkan aplikasi web terdesentralisasi, menggunakan pengidentifikasi terdesentralisasi, kredensial yang dapat diverifikasi, dan node web terdesentralisasi. Ini memungkinkan semua orang dapat mengklaim kembali kepemilikan dan kontrol identitas dan data untuk pengguna. Semua layanan ini akan dibangun di atas Bitcoin. Sebelum melangkah lebih jauh, kami akan membahas tentang web generasi keempat. Secara singkat tentang web generasi keempat masih dalam proses. Proyek ini disebut The Symbiotic Web, tetapi web generasi kelima meluncur lebih awal dari yang diharapkan. Menurut Jack Dorsey, tujuan utama web generasi kelima adalah memberi pengguna kendali penuh atas data mereka. Selain itu, pengguna dapat mengontrol interaksi data mereka dan bagaimana data tersebut akan digunakan melalui internet. Web generasi kelima adalah evolusi web yang memungkinkan aplikasi dan protokol terdesentralisasi. Saat ini, pengguna web masih merasakan tentang tidak memiliki kendali penuh atas data dan identitas mereka, penggunaannya, dan aspek keamanan yang masih menjadi perhatian utama di web generasi ketiga. Jadi web generasi kelima menjanjikan untuk memberikan kendali penuh atas data dan identitas kepada pengguna karena informasi ini akan disimpan di Bitcoin yang sepenuhnya desentral. Poin utama dari web generasi kelima. Pertama, DID atau identifikasi milik sendiri. Ini memungkinkan autentikasi dan perubahan identitas yang terdesentralisasi. DID dihasilkan sendiri dan dimiliki sendiri. Itu tidak memiliki penyedia atau otoritas terpusat. Ini tahan terhadap larangan dan dapat ditemukan secara universal. Kedua, kredensial yang dapat diverifikasi. Ini adalah format data dan strategi untuk menyajikan dan memverifikasi pernyataan dengan cara kriptografi. Ketiga, node web terdesentralisasi. Node ini menangani penyimpanan data. Oleh karena itu, ini berfungsi sebagai tulang punggung untuk aplikasi dan protokol yang terdesentralisasi. Node ini dapat dialamatkan secara universal dan aman. Dapat dienkripsi dengan kunci DID individual juga, dan mendukung sinkronisasi. Struktur dompet identitas web generasi kelima. Pertama, manajemen data. Manajemen ini memiliki antarmuka pengguna grafis dan kemampuan untuk mengelola kredensial dan data aplikasi. Kedua, fungsi kredensial. Fungsi ini berguna untuk menandatangani, memverifikasi, menemukan, dan memberikan kredensial kepada pihak yang memverifikasi. Ketiga, melakukan autentikasi dan mengelola autentikasi dengan DID Auth. Keempat, sistem yang mendukung pembuatan dan pembaruan DID di semua metode DID yang didukung. Manfaat dari web generasi kelima. Ketika DID dan node digunakan bersama-sama, maka akan tercipta web DID. Pesan transkripsi yang sebenarnya. Penyimpanan data dan berbagi kredensial yang dapat menggantikan protokol satu kali dengan standar universal untuk semua jenis transmisi data. Di dunia sekarang ini banyak tindakan yang memerlukan pembentukan kepercayaan di antara pihak-pihak, mulai dari individu, organisasi, dan bisnis dapat menggunakan DID dan node web terdesentralisasi untuk menyiarkan kredensial yang dapat ditemukan dan diverifikasi secara independen oleh siapa saja. Saat kita membutuhkan data dari koleksi milik kita di berbagai platform, kita tidak perlu memasukkannya kembali, karena kita dapat memberikan platform ini akses ke data yang disimpan. Seperti reservasi perjalanan, daftar putar musik, informasi rekening bank, dan sebagainya. Kesimpulan dari penjelasan web generasi kelima. Fokus web generasi pertama adalah menghubungkan dokumen dan membangun akses jaringan. Lalu ada web generasi kedua, yang merupakan lingkungan di mana pengguna berkontribusi pada nilai situs web. Demikian pula, web generasi ketiga memungkinkan kita membuat, memiliki, dan dapat mengidentifikasi data kita di web. Web generasi keempat di sisi lain masih dalam proses. Terakhir, web generasi kelima adalah wilayah sensorik yang memberi pengguna kendali penuh atas data mereka. Selain itu, pengguna dapat mengontrol interaksi data mereka dan bagaimana data tersebut akan digunakan melalui internet. Kita tahu lebih banyak kemampuan eksplorasi manusia dan teknologi masih berlangsung. Kita hanya perlu menunggu perkembangan yang luar biasa
Dan kami berharap ini memudahkan kehidupan kita sehari-hari dan memberi kita lebih banyak keamanan.